Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar pertukaran gas pada sistem pernafasan. Kita mengenal pernafasan atau respirasi itu ada dua macam, yaitu eksternal dan internal. Pernafasan eksternal adalah pernafasan CO2 yang berdifusi dari kapiler paru-paru ke alveolus, atau oksigen O2 berdifusi dari alveolus ke kapiler paru-paru. Di sini terjadi pernafasan eksternal. Sedangkan yang kedua, pernafasan internal adalah pernafasan O2 berdifusi dari kapiler sistem jaringan sel, atau CO2 karbon dioksida berdifusi dari sel jaringan ke kapiler sistemik, dari jaringan ke kapiler sistemik. Dari sini itu CO2 atau O2 dari kapiler menuju jaringan atau sel. Ini yang disebut dengan pernafasan internal. Bagaimana proses pertukaran gas pada pernafasan manusia? Kita menggunakan sistem tekanan gas. Pada sistem tekanan gas ini kita mengenal tekanan parsial. Apa itu tekanan parsial? Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Kemudian kita mengenal istilah difusi. Apa itu difusi? Difusi di sini adalah pertukaran gas dari mana? Dari konsentrasi tinggi atau dari tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Pada arteri pulmonalis, tekanan parsial oksigen sebesar 40 mmHg, sedangkan tekanan parsial CO2 karbon dioksida adalah 45 mmHg. Tekanan parsial CO2 lebih besar dibandingkan dengan tekanan parsial oksigen. Maka di sini gas karbon dioksida berdifusi dari pembuluh darah arteri menuju alveolus. Sini CO2. Kemudian kita tinjau di alveolus, tekanan parsial oksigen sebesar 104 mmHg, tekanan parsial CO2 sebesar 40 mmHg, sehingga di sini tekanan parsial oksigen lebih besar dibandingkan tekanan parsial CO2 di alveolus. Apa yang terjadi? Oksigen akan mengalir dari alveolus menuju pembuluh darah atau menuju vena pulmonalis. Kemudian ketika udara dihirup, tekanan parsial O2 sebesar 100 mmHg, sedangkan tekanan parsial CO2 sebesar 0,3 mmHg. Tekanan parsial oksigen lebih besar daripada tekanan parsial CO2, sehingga yang bisa memasuki ke alveolus dari lingkungan udara luar adalah oksigen. Yang ini yang bisa masuk adalah oksigen. Sebaliknya, ketika kita menghembuskan nafas, tekanan parsial oksigen sebesar 100 mmHg, sedangkan tekanan parsial
CO2 sebesar 27 cm Hg. Akibatnya bagaimana di sini? Karena tekanan parsial oksigen lebih besar daripada CO2 tidak bisa kembali ketika sudah dihembuskan, tidak bisa kembali ke alveolus, tapi oksigen yang ada yang ikut keluar akan bisa masuk kembali. Pertukaran gas tersebut disebut pernafasan eksternal, yang di sini eksternal antara udara luar dengan alveolus. Kemudian pernafasan internal antara kapiler, jaringan kapiler dengan sel jaringan. Ini pernafasan internal. Bagaimana mekanisme pertukaran gasnya? Kita lihat di dalam darah yang memasuki kapiler jaringan dari arteri sistemik, tekanan parsial oksigen sebesar 100 mm Hg, sedangkan tekanan parsial CO2 karbon dioksida sebesar 40 mm Hg. Di sini PO2 lebih besar daripada PCO2. Tekanan parsial oksigen lebih besar daripada CO2, sehingga terjadi pertukaran gas dari mana? Dari jaringan kapiler menuju sel atau jaringan. Ini pertukaran oksigen. Kemudian kita tinjau pada sel jaringan, tekanan parsial oksigen sebesar 40, sedangkan tekanan parsial karbon dioksida CO2 sebesar 45. Di sini PCO2 lebih besar daripada PO2. Tekanan parsial karbon dioksida lebih besar daripada oksigen di dalam jaringan atau sel, sehingga terjadi pertukaran CO2 dari mana? CO2 dari sel atau jaringan tubuh menuju jaringan kapiler ke sini. Kuis, berikut ini mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah di arteri pulmonalis, PCO2-nya, tekanan parsial karbon dioksida lebih besar daripada PO2, tekanan parsial oksigen. Oksigen berdifusi dari darah ke alveolus. CO2 atau karbon dioksida berdifusi dari alveolus ke darah. Pertanyaannya, benar atau salah pernyataan di atas? Beri penjelasan. Kuis yang kedua, sebelumnya kalian sudah mempelajari video tentang mekanisme pernafasan, faktor yang mempengaruhi pernafasan. Sekarang Peri bertanya, frekuensi pernafasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis kelamin, usia, tinggi badan, posisi badan, aktivitas, suhu tubuh, dan kadar oksigen. Untuk jenis kelamin, ternyata perempuan dengan laki-laki lebih banyak laki-laki kebutuhan oksigennya. Untuk usia, antara tua dan muda lebih banyak yang muda. Kemudian tinggi badan yang pendek dengan yang tinggi lebih banyak yang tinggi oksigennya. Kemudian posisi badan, berbaring dengan berdiri, ternyata kebutuhan oksigennya lebih banyak yang berdiri. Aktivitas antara santai dan berat, ternyata aktivitas yang berat butuh oksigen yang lebih banyak. Kemudian suhu tubuh antara tinggi dengan rendah, ternyata semakin rendah suhu tubuh dibutuhkan makin banyak pernafasan. Kemudian kadar oksigen, makin rendah kadar oksigennya, makin cepat pernafasannya. Pertanyaannya Pak Iri, mengapa seperti itu? Jelaskan dengan logika kalian atau dengan pengamatan video sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.